Janji baginda Nabi, man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dari Perum, dari Binong, dari Bonang, dari Lipo menuju Majelis Taklim Al-Hidayah, berjalan karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah barang siapa yang berjalan hanya untuk niatnya menuntut ilmu, maka hakikatnya dia berjalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirah rahimakumullah, kita akan kupas tuntas Quran surah An-Nisa ayat 57 sampai 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan orang-orang yang beramal soleh, sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Pasti akan kami masukkan, kelak akan kami masukkan, kata Allah, jannatin, mereka ke dalam surga. Sanudkhiluhum, kelak akan kami masukkan, hum, mereka, itu alladzina amanu wa amilus shalihat, jannatin tajri min tahtihal anhar, ke dalam surga tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya mengalir anak-anak sungai. Khalidina fiha abada, mereka akan kekal di sana abada, untuk selama-lamanya. Lahum fiha azwajum mutahharatun, mereka di dalamnya, hum fiha, di dalamnya, azwajun, mendapatkan istri-istri, mutahharatun, istri-istri yang suci, wa nudkhiluhum, dan kami masukkan mereka, zillang zalila, ke tempat yang senantiasa teduh berkepanjangan. Amin ya robbal alamin. Ibu dan bapak, sudah kita bahas ya, surga itu ada berapa kemarin? Surga itu ada 8 ya. Surga Firdaus, surga Aden, surga Jannatul Naim, surga Jannatul Ma'wa, surga Darussalam, surga Darul Muqamah, surga Maqamun Amin, dan surga Jannatul Khuldi.
mau dimanapun yang penting mah kita masuk ya. Mau yang pertama, mau yang ke-8, ya Allah mudah-mudahan saya mau masuk ke dalam surga ya Allah, gitu ya. Cuman dalam hadis Nabi di kitab Tanbihul Ghafilin, perangai-perangai surga itu orang-orang yang di dalamnya itu dijelaskan. Selain orang tersebut ciri-cirinya amanu, beriman, wa amilus solihat yang kita baca tadi, dan beramal soleh, ternyata ada hadis Nabi yang menjelaskan perangai-perangai orang-orang yang ahli surga. Kata baginda Nabi, innallaha ta'ala ja'ala bani adama samana khisalin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala telah menjadikan bani adama, anak-anak Adam, cucu-cucu Adam, cicit-cicit Adam, termasuk kita di dalamnya, samana khisalin, dalam 8 golongan. Delapan golongan ini dibagi 2. Satu, arba'un min ahlil jannah, 4 sebagai penghuni surga, wa arba'un li ahlin nar, dan 4 sebagai penghuni neraka. Jadi perangainya digambarkan ya oleh Allah. Kalau kita pengen masuk ke dalam surga harus bagaimana gitu. Laksanakan yang 4, tinggalkan yang 4. 1, laksanakan yang 4. Kalau kita mau masuk ke dalam ahli surga, wajhun malihun, seorang hamba Allah ini wajahnya penuh dengan senyuman. Karena orang yang murah senyum, otot-otot pipi itu berolahraga, maka awet muda. Buya Asri. Kan kata Rasul, tabassaka ya akhika shadaqatun, kan begitu ya. Engkau senyum kepada saudara-saudaramu bukan hanya sedara, tapi engkau senyum kepada saudara-saudaramu yang seakidah, shadaqatun, itu termasuk sedekah. Tapi jangan terus-terusan nyengir, Bu. Satu. Yang kedua, walisanun fasihun, lisan yang fasohah. Perangai-perangai di surga nanti, orang-orang yang di surga yang khalidina fiha abada, yang akan kekal selama-lamanya di sana, nggak bakal balik lagi ke Lipo Karawaci, nggak bakal balik lagi ke Binong,
nggak bakal balik lagi ke Bonang, nggak bakal balik lagi ke Perum, nggak bakal balik lagi ke Masjid Al-Hidayah. Selama-lamanya di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tajri min tahtihal anhar, di bawah surga ada sungai-sungai yang mengalir begitu indah, yang putihnya lebih putih daripada susu dan manisnya lebih manis daripada madu. Maka perangai-perangai ahli surga tidak lain adalah yang kedua, lisannya selalu terjaga, lisannya selalu fasahah, lisannya selalu fasih, lisannya selalu falyakul khairan aw liyasmut. Perkataan-perkataan lisannya selalu perkataan yang baik, kalaupun tidak lebih baik diam. Insya Subhanallah ya Allah. Selanjutnya yang ketiga, laksanakan 4, jangan yang 4. Kalau kita laksanakan 4, nanti kita akan ahli surga, amin. Tapi kalau kita laksanakan yang 4, yang enggak dilaksanakan tapi kita laksanakan, kita ahli neraka, Pak. Ini yang 4 dulu nih. Apa itu yang ketiga? Surga Allah menanti seorang hamba nanti di surganya akan mendapatkan perangai-perangai yang begitu indah. Pertama, wajahnya selalu berseri-seri. Yang kedua, lisannya penuh makna dan arti. Dan yang ketiga, wa qalbun naqiyun, hati orang-orang yang menghuni surga Allah selalu hatinya bersih, hatinya bersih, nggak ada iri dengki, nggak ada ujub, nggak ada ria, nggak ada takabur. Hatinya bening dan bersih. Amin ya robbal. Bagaimana sih supaya hati kita bersih? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kalau hati pengen bersih, hati ini suka goyah, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan di dalam agamamu wahai Allah. Tidak lain perbanyak ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah, tatmainnul qulub, hati engkau akan tenang. Hati yang tentram, hati yang tenang, hati yang sakinah. Insya Allah kita enggak terhindar dari yang namanya punya penyakit hati. Bagaimana ibu-ibu dan bapak-bapak? Perbanyak zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sama-sama, la ilaha
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La maujuda illallah. Ya La ilaha illallah. La maujuda illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ma'buda illallah. Ya la ilaha la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ma'buda illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La matluba illallah. Ya la ilaha La ilaha illallah. La matluba illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La maksuda illallah. Ya La ilaha illallah. La ilaha illallah. La maksuda illallah. Ternyata zikir la ilaha illallah, ibu-ibu dan bapak-bapak, dalam kitab Safinatun Najah itu mempunyai lafaz 4 dan mempunyai makna 4. Jadi kalau kita habis sholat zikir jangan mingkem, Bu. Orang-orang zikir kita mingkem. Maknanya 4, lafadznya 4. Apa lafadz la ilaha illallah yang 4? 1, la maujuda illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah itu wujud. Tidak ada yang wujud kecuali Allah. La maujuda illallah. Yang kedua, la ma'buda illallah. Tidak ada yang wajib disembah kecuali Allah. La matluba illallah. Tidak ada yang wajib dicari kecuali Allah. Dan yang keempat, la maksuda illallah. Tidak ada yang dimaksud kecuali Allah subhanahu wa ta'ala.
Selanjutnya la ilaha illallah itu mempunyai makna 4. Dalam kitab Safinatun Najah dijelaskan, yang pertama makna tidak lain adalah bimakna miftahul jannah. La ilaha illallah mempunyai makna miftahul jannah. Artinya tidak lain kunci surga. Kan kita suka ada salawatan begini, miftahul jannah la ilaha illallah, miftahul jannah la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ruh ketika kita mau wafat, Pak, ruh itu mencari lafzul jalalah Allah yang berbunyi la ilaha illallah. Kata baginda Nabi, ruh itu enggak mau keluar dari mulut, karena ruh yang beriman selalu berzikir. Mau keluar dari tangan, ruh yang beriman selalu bersedekah. Enggak mau keluar dari yang namanya kaki, karena ruh yang beriman itu selalu berjalan ke tempat-tempat pengajian kayak pagi ini. Amin. Ruh nggak mau keluar dari telinga, karena telinga selalu mendengar kebaikan. Ruh nggak mau keluar dari mata, karena mata nggak pernah zina. Saya pernah jelaskan ketika ceramah dengan Ustadz Arifin Ilham di Gajah Tunggal, Pak Haji Tri Adi yang undang di sana tablik akbar. Subhanallah, ibu-ibu, ternyata ruh itu pengen tidak lain lafzul jalalah Allah itu, kata Allah, uktub, catatlah ismi, namaku. Kalau memang susah untuk dicabut nyawanya, aku masuk wahai Allah, kata malaikat maut, ke arah mulut, mulut selalu berzikir. Aku masuk lewat arah tangan, tangan selalu bersedekah. Aku masuk lewat arah kaki, kaki yang melangkahkan kakinya nggak pernah ke tempat kemaksiatan, selalu ke tempat pengajian. Aku masuk lewat arah telinga, telinga selalu mendengar kebaikan. Aku masuk lewat arah mata, mata tidak pernah zina. Kaifa akbit ruhah wahai Allah, atau bagaimana aku mencabut nyawanya? Allah berfirman, uktub, catatlah. Dalam kitab Durratun Nasihin dijelaskan, uktub, catatlah ismi, namaku. Namaku wahai malakal maut, di mana wahai Allah? Ala kafika, di telapak tanganmu wahai Ijrail. Maka malakal maut Ijrail mencatat nama Allah, lafzul jalalah Allah yang sangat luar biasa dengan sebutan la ilaha illallah. Ya. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Sudah aku
aku catat labdul jalalmu ya Rabbi. Sudah aku catat labdul jalalmu wahai sang pencipta. Ya Khaliqur Rahman. Kepanakan? Perlihatkanlah ke nyawa orang yang beriman tersebut yang susah dicabut nyawanya wahai malakal maut. Maka diperlihatkanlah labdul jalalah Allah. Fatarohu, maka melihatlah nyawa yang beriman itu hadirin. Fatuhibbuhu, akhirnya cinta, suka, demen, bogoh, resep dengan labdul jalalah Allah. Kenapa? Karena setiap kehidupan di dunianya hanya karena Allah. Lisannya bicara hanya karena Allah. Sedekahnya lewat tangan hanya karena Allah. Kakinya melangkahkan kaki di majelis ini hanya karena Allah. Mendengarkan tausiah, mendengarkan ceramahnya hanya karena Allah. Matanya melihat ayat-ayat Al-Quran hanya karena Allah. Fatuhibbuhu, dia bogo, dia cinta, dia suka melihat labdul jalalah Allah. Fatukhriju minal fami, maka ketika itu hadirin nyawa yang beriman tersebut keluar dari arah mulut tanpa harus dicabut. Subhanallah ya. Itulah yang mahabbah kepada Allah. Wafatnya insya Allah kita semua dalam keadaan wafat husnul khatimah. Makna miftahul jannah, kunci surga. Yang kedua, bimakna ikhlas. Makanya kalau udah la ilaha illallah udah nggak ada mikirin ABCD, nggak ada mikirin utang, lillah kepada Allah, tawakal kepada Allah. Jangan bergantung kepada manusia, Bu. Pernah disampaikan tawakal itu ada 4. Tawakal yang paling hebat adalah tawakal kepada Allah. Jangan tawakal kepada manusia, jangan tawakal kepada harta, jangan tawakal kepada diri. Itu tawakalun jahilun, tawakal orang-orang yang bodoh. Maka tawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Dalam Quran surah At-Talaq, kalau kita bertawakal kepada Allah, semua yang kita inginkan Allah jumponi. Amin. Tawakal kepada manusia, tawakal kepada jenderal pensiun, nggak ada apa-apanya. Presiden pensiun, nggak ada apa-apanya, betul. Tawakal kepada harta akan rusak, harta akan punah, kita nggak ada apa-apanya. Bersandar ke tembok, tembok akan jatuh. Bersandar ke tiang, tiang akan penyok. Tapi bersandar kepada Allah, Allah tidak akan pernah jatuh, Allah tidak akan pernah hancur, Allah tidak akan pernah pensiun. Maka ketika tawakal kita kepada Allah, fahuwa hasbuh. Apapun yang kita inginkan Allah akan jumponi. Amin ya Rabbal. Yang ketiga, bimakna tauhid. Bimakna tauhid. Dan yang keempat, la ilaha illallah bimakna zikir. Ya. Jadi ada 4 ya Bu, makna la ilaha illallah itu. Yang pertama miftahul jannah, yang kedua bimakna ikhlas, yang ketiga bimakna tauhid, dan yang keempat bimakna zikir. Sedangkan lafaz la ilaha illallah pun ada 4. Lafaz la ilaha illallah yang pertama adalah la maujuda illallah, yang kedua la ma'buda illallah, yang ketiga la matluba illallah, dan yang keempat la maksuda illallah. Insyaallah
ketika kita amalkan lafdzul jalalah ini, berzikir setelah sholat, berzikir kita terus-terusan dimanapun kita berada mengingat kepada Allah, maka kita akan masuk ke dalam golongan wa qalbun naqiyun, hati yang selalu bersih. Amin ya robbal. Yang keempat, yang terakhir, penghuni surga Allah selain wajah yang berseri-seri, selain lisan yang penuh dengan arti, selain hati yang selalu suci, maka yang keempat, wayadun syahiyun, perangai-perangai penghuni surga Allah tidak lain adalah orang yang selalu tangannya dermawan, tangannya syahih, tangannya dermawan alias barahan. Kata baginda, asy-syahih qaribum minallah, orang yang tangannya dermawan dekat kepada Allah. Asy-syahih qaribum minan nas, orang yang dermawan dekat kepada manusia. Asy-syahih qaribum minal jannah, orang yang dermawan dekat kepada surganya. Asy-syahih ba'idum minan nar, sedangkan orang yang dermawan Allah jauhkan dari siksaan api neraka. Amin ya robbal. 4 wajib dihindari. Tadi 4 wajib dilaksanakan biar kita ahli surga. Amin. Kalau ini dihindari, kita terhindar dari hal tersebut. Kita laksanakan yang 4 ahli surga. Kalau kita laksanakan ahli neraka, apa itu? 1, wajhun abisun. Perangai-perangai ahli neraka adalah wajahnya pucat dan padam, serem, hitam. Wajhun abisun, wajahnya penuh kusam dan kusut. Dan yang kedua, walisanun fahisun, penghuni neraka Allah lisannya yang suka fahis, yang suka keji, perkataannya yang buruk. Yang ketiga, wa qalbun syadidun, hatinya yang keras. Enggak mau tuh hatinya nerima ilmu dari orang lain, keras. Maka yang keempat, wayadun syadidun, perangai ahli neraka Allah tidak lain adalah orang yang tangannya bakhil. Orang yang tangannya bakhilun tidak lain adalah kikir. 1, wajah yang penuh kusam dan kusut, ahli neraka nih Bu. Yang kedua, lisannya yang keji, perkataannya yang kotor, perkataannya asal jeplak. Yang ketiga, hatinya yang keras. Dan yang keempat, wayadun syakhi, wayadun bakhilun, tangannya yang bakhil alias koret, alias kikir, alias medit, buntut kasir merege hese. Ibu-ibu hadirah rahimakumullah, insyaallah ketika kita melaksanakan yang tadi, maka kita akan masuk ke dalam penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalamnya kita akan mendapatkan, wahai bapak-bapak, azwajum mutahharah, istri-istri yang suci. Jadi nggak ada tuh yang namanya haidah Bu.
Istri itu nggak ada yang kotor di surga Allah, bersih terus, mutahharatun terus, suci terus Pak, nggak ada yang haid, nggak ada yang kotor. Jadi penghuni surga Allah itu umurnya nggak ada yang tua. Ibu-ibu kalau ada yang bayi lahir meninggal dunia itu jadi wildan, penolong orang tuanya nanti. Nah sekarang nih lagi kita di dunia, bayi itu diasuh sama siapa? Diasuh oleh Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam, abaul anbiya. Terus nanti bayi itu menjadi muda semuanya. Bapak yang udah tua sekarang, Buya Asri udah 80 berapa Buya? 81, muda lagi. Usianya dalam kitab dijelaskan usia penghuni surga itu 30 sampai 33 tahun. Patisna jadi muda lagi. Abatisna ya. Masya Allah, itu nggak ada yang tua. Pantes Rasulullah bikin satu lelucon. Gini dalam kisahnya Bu ya, ada nenek-nenek datang kepada Kangjeng Rasul, menghampiri Kangjeng Rasul. Ketika Rasul berjalan, ada nenek-nenek nanya begini Pak, wahai Rasulullah, saya mau nanya, apakah di surga ada nenek-nenek? Apa jawab Rasulullah? Di surga mah nggak ada nenek-nenek. Nangis tuh nenek-nenek. Ya Allah, berarti saya nggak masuk surga wahai Rasul. Nenek, jangan dulu nangis. Di surga nggak ada nenek-nenek, tapi nenek jadi muda. Alhamdulillah saya jadi muda. Alhamdulillah. Tuh bercandanya Rasul itu fakta. Nggak kayak kita bercandanya ya terlalu berlebihan. Tapi bercandanya Rasul kepada nenek itu fakta. Betul, memang dijelaskan 30 sampai 33 di kitab. Semuanya muda. Azwajum mutahharah, istri-istrinya tidak lain bersih, suci dari haidhah, suci dari kotoran. Kalau istrinya itu dijelaskan antara 19 ke 20. 20-21 begitu bandingnya lah. Kalau yang bapak-bapak 30 ke 33 di antara itu. Masih keren. Terus bagaimana Pak Kiai kalau istri saya masuk surga menjadi pimpinan di sana? Jadi kalau 1 banding 40 itu bidadari pimpinannya istri kita Pak. Dan gak ada yang cemburu, gak ada yang cemburu, gak ada. Hilang sifat cemburunya Bu, hilang. Sifat cemburunya hilang, subhanallah. Ya, maka di sana ibu-ibu lihat, wanud khiluhum zillang dolila, dan kami masukkan mereka ke tempat yang senantiasa teduh berkepanjangan. Tidak lain adalah tidak adanya matahari Pak. Matahari ini di bumi saja. Di surga Allah nggak ada matahari. Di surga Allah nggak ada matahari. Tidak diganggu oleh sinar matahari. Yang tiada lain adalah sinarnya sinar surgawi. Teduh berkepanjangan. Kalau kita kan ada musim kemarau, ada musim dingin nih sekarang nih. Banyak yang batuk nih Pak ya. Masya Allah.
ini banyak penyakit datang ya. Di sana mah nggak ada matahari, Pak. Matahari udah hancur karena matahari terbit dari barat, hancur, kiamat. Saat ini matahari terbit dari timur, kalau terbit dari barat, kiamat. Dan semua alam semesta ini hancur, bertabrakan, semua bulan, bintang hancur, planet-planet yang lain hancur. Watakunul jibalu kal ihnil manfus, dan terbukti gunung-gunung pun berhamburan. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus, pada hari itu manusia bagaikan anai-anai yang bertebaran. Semuanya alam semesta ini hancur, sehancur-hancurnya, mati semati-matinya. Jangankan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kiamat, jangankan binatang, jangankan manusia, malaikat pun ikut mati. Berarti matahari pun tabrakan ketika kiamat. Allahu ba'id ya. Subhanallah. Jadi naungannya naungan surgawi. Mudah-mudahan kita ditempatkan oleh Allah di sana. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan bapak-bapak menginjak ke ayat berikutnya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Nih, sesungguhnya Allah ya'murukum, menyuruh kalian, an tu'addul amanati ila ahliha, untuk menyampaikan amanat kepada ahlinya. Allah memerintahkan kepada kita untuk menyampaikan amanat kepada ahlinya. Kalau memang dia leadershipnya bagus, ahli dalam bidang jadi kepemimpinan, jadi pemimpin. Ya, Bu, harus dengan ahlinya. Karena ancaman dalam hadis baginda Nabi, idza wusidal amru ila ghairiha, di mana-mana satu amanat ini dibebankan ila ghairiha, bukan kepada ahlinya, fantadirus sa'ah, maka tunggulah kehancuran. Ya, fantadirus sa'ah. Sedikitnya ibu-ibu dan bapak-bapak, saya sedikit membahas hadis yang lain. Baginda pun memesan begini, sayati zamanun ala ummati, bakal datang satu zaman setelah aku tiada. Aku sudah wafat, tapi nanti akan datang satu zaman kepada umatku. Ya, sekarang ini Bu ya. Apa itu? Yafirruna minal ulama wal fuqaha. Mereka semuanya lari dari ulama dan fuqaha. Mereka semuanya lari dari alim ulama. Mereka semuanya lari dari pengajian. Mereka semuanya lari dari majelis ilmu. Mereka semuanya lari dari halakoh-halakoh ilmu. Mereka nggak butuh ulama dan ahli-ahli fikih. Mereka nggak butuh diajarin sholat. Mereka nggak butuh tata cara sholat. Mereka nggak butuh yang bagaimana itu toharoh, yang bagaimana itu bab sholat, yang bagaimana itu rukun sholat, bagaimana itu bab zakat. Nggak butuh. Mereka lari dari ulama dan fuqaha. Maka Allah menyatakan dalam sabda baginda Nabi, tidak lain adalah yusallitullahu sayabtalihimullahu, maka Allah akan berikan bencana bisalasi baliyatin, dengan bencana 3. Tidak lain adalah yang pertama, yarfa'ullahu alaihim
barokah ar-rizki wal barokah. Allah akan hapuskan kepadanya keberkahan dari rizkinya. Yang kedua, yusallitullahu alaihim sultanan zalima. Kalau jauh dari ulama, jauh dari ahli-ahli fikih, maka kata baginda Nabi, Allah akan azab dengan yang kedua. Allah turunkan tidak lain pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang curang. Dan yang ketiga yang lebih parah tidak lain adalah yakhrujuna minad dunya bighairi imanin. Mereka yang jauh dari ulama, mereka yang jauh dari fuqaha akan keluar dari dunia alias wafat, akan keluar dari dunia alias mati, akan keluar dari dunia alias meninggal dunia bighairi imanin, tanpa membawa iman, matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzu. Maka untuk itu kata Allah, amanat nih, amanat kudu kepada yang ahlinya. Sebab kalau enggak bukan yang ahlinya, fantadirus sa'ah, kata Rasul, tunggu kehancuran. Wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adl. Jika kamu memberikan hukuman, mengadili di antara manusia, maka antahkumu bil adli, maka tetapkanlah hukumannya dengan adil. Kalau udah menjadi pemimpin, pemimpin itu tidak lain adalah pemimpin yang harus adil. Amanah kenapa Allah perintahkan supaya kepada yang ahlinya, supaya bisa dan menegakkan keadilan. Sebab kata baginda Nabi, qiwamud dunya bi arba'ati asya'a. Tegaknya dunia dengan 4 perkara. Hebatnya Lipo Karawaci dengan 4 perkara. Hebatnya Tangerang dengan 4 perkara. Hebatnya Banten dengan 4 perkara. Hebatnya Indonesia dengan 4 perkara. Kalau pengen Indonesia gemah ripah loh jinawi, harus laksanakan 4. Di antaranya awwaluha bi ilmil ulama. Kita harus punya ilmu para alim ulama. Laula bi ilmil ulama lahalakal jahilun. Jika tidak ada ilmu para alim ulama, celakalah orang-orang yang bodoh. Jika nggak ada pengajian nih, celakalah orang-orang yang bodoh. Dan yang kedua, wasani bi'adlil umaro. Kalau pengen negara kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, maka kita harus punya pemimpin-pemimpin yang adil. Pemimpin-pemimpin yang adil, insya Allah jangankan program-programnya, jangka panjang, jangka pendek, ketika dia bicara, ketika dia doa, Allah langsung ijabah doanya. Salasu da'awatin la turaddu, 3 golongan doa yang gak pernah ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Jangankan program-programnya, jangka panjang, jangka pendek, ketika ngedoa, ya Allah
Allah, selamatkan rakyat saya ya Allah, selamatkan rakyat saya ya Allah, sejahterakan rakyat saya. Ijabah doanya tanpa ada hijab hadirin, tanpa ada penghalang. Doa-doa pemimpin yang adil Allah langsung kabul. Amin. Yang kedua, wa madhum, orang yang teraniaya. Yang ketiga, wassaum, orang yang berpuasa. Dan yang ketiga, tegaknya negara itu dilandasi dengan wassalis bisakhawatil agniya. Pak. Apa bisakhawatil agniya? Tegaknya negara selain ilmu ulama, selain adilnya pemimpin, maka yang ketiga dermawanan orang-orang yang kaya. Kita kudu punya kedermawanan orang-orang yang kaya. Kita kudu punya itu. Di masjid minimal di Al Hidayah kita punya donatur, kudu punya Pak Haji Adi. Di mana ada pembangunan dia bisa backup. Bisa khawatil agniya, kedermawanan orang-orang yang kaya. Dan yang keempat, ibu-ibu dan bapak-bapak, tegaknya negara Indonesia, hebatnya Banten, hebatnya Tangerang, hebatnya Lipo Karawaci harus ditopang dengan yang keempat, warrobi bida'watil fuqara. Kita pun butuh doa-doanya orang-orang yang fakir. Laula bida'watil fuqara lahalakal agniya. Jika tidak ada doanya orang-orang yang fakir, maka celakalah orang-orang yang kaya. Yang kaya dengan yang miskin harus berkesinambungan. Ulama dan umaro pun demikian. Insya Allah 4 pilar ini kita laksanakan, maka Allah akan turunkan keberkahan di antara langit dan bumi. Indonesia akan kuat, Banten akan hebat. Amin ya robbal, amin ya robbal. Nah, ibu-ibu, innallaha ni'ma ya'idukum bih. Sesungguhnya Allah, innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Ya ayyuhalladzina amanu. Satu ayat lagi. Wahai orang-orang yang beriman, atiullah wa atiur rasul. Tuh, kalau udah ayat di atasnya tentang pemimpin, Buya, maka di bawahnya dijelasin atiullah, taatlah kepada Allah. Wa atiur rasul, dan taatlah kepada Rasul. Wa ulil amri minkum. Nah, ini ngaji nahu nih. Ki Effendi nih. Kenapa itu ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul, enggak make wa atiu ulil amri? Coba Bapak lihat ayatnya 59, kenapa enggak atiullah wa atiur rasul wa atiu ulil amri? Karena ulil amri itu adalah manusia. Ada salahnya, ada khilafnya, ada tamaknya, ada serakahnya. Maka kalau yang seperti itu nggak harus atiu. Kalau Allah dan Rasul udah dijamin. Maka ada atiu. Kalimat atiu itu adalah fi'il amr. Fi'il amr dalam kaidah usul fikih, al amru fil amri al aslu fil amri lil wujub. Asal dari perintah menunjukkan wajib. Berarti wajib taat kepada Allah, wajib kepada yang namanya Rasul, dan juga kepada pemimpin. Tapi tidak ada atiunya di situ.
Kenapa? Karena pemimpin suka salah. Pemimpin gak pernah yang namanya benar terus, pasti ada salahnya. Maka ayatnya tidak makai ati'u. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasuli. Dan jika kamu berbeda pendapat, ya Pak nih Pak, kita berbeda pendapat ya, fi syai'in dalam suatu perkara apapun, maka farudduhu ilallah, kembalikanlah kepada Allah. Kemana? Ke Quran. Firman Allah di Quran, cari banyak permasalahan-permasalahan yang bisa diselesaikan oleh Al-Quran. Terus yang kedua, war rasul, kembalikanlah kepada Rasul. Sedangkan Rasul udah wafat, bagaimana? Di sini di kitab tafsir Jalalain dijelaskan, kalau baginda sudah wafat, maka kembalikanlah kepada sunnah-sunnahnya. Kalau sunnah-sunnahnya kita tidak bisa menjelaskan, maka kembalikanlah kepada ulama sebagai pewaris baginda. Al ulama warasatul anbiya. Jadi untuk itu kalau ada masalah apapun ibu dan bapak, kembalikanlah kepada Allah. Tahajud, baca Quran kepada Allah, minta solusi. Kalau enggak kepada Allah, minta solusi kepada Rasul. Kalau Rasul sudah wafat, minta solusi dari sabda-sabda baginda Nabi. Kalau tidak bisa untuk menjelaskannya, minta pendapat kepada ulama, kepada guru, kepada yang paham akan agama. Karena ulama adalah warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris Nabi atau pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum amraini lan tadillu abadan ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata nabiyyi. Aku tinggalkan dua pusaka. Oh, Pak, aku tinggalkan dua pusaka. Pusaka ini bukan keris, pusaka ini bukan wapak, pusaka ini bukan pedang, pusaka ini bukan celurit, pusaka ini bukan yang namanya pisau, tapi pusaka ini lan tadillu abadan ma tamassaktum bihima. Ketika engkau pegang kedua pusaka ini, engkau tidak akan sesat selama-lamanya. Tidak lain adalah kitab Allah Al-Quranul Karim wa sunnata nabiyyi, dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau kita berpegang kepada kedua tersebut, kita tidak akan sesat selama-lamanya. Insya in kuntum tu'minuna billah, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah, pegang itu, farudduhu ilallah war rasul wal yaumil akhir. Jika kamu beriman kepada hari akhir pula, maka insya Allah dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, hal itu lebih baik, wa ahsanu ta'wila, dan merupakan rujukan yang sebaik-baiknya rujukan. Maka untuk itu jangan sampai lepas. Kalau ada masalah apapun ibu dan bapak, ada trouble apapun ibu dan bapak, serahkanlah kepada Allah lewat Al-Quran, dan serahkanlah kepada Rasul lewat Al-Hadis. Ini adalah pusaka yang tidak akan rusak selama-lamanya. Ini adalah pusaka yang tidak akan hancur selama-lamanya, abadi sampai yaumul qiyamah nanti. Tidak lain kitab Allah wa sunnata Nabi. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu dan Bapak, ada yang bertanya?